Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah. Edisi hari Selasa tanggal 17 Mei 2022. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan menganugerahkan hari baru kepada kami. Sebelum kami melanjutkan seluruh aktivitas kami, kehidupan kami sepanjang hari ini, kami mendasarinya dalam persekutuan dengan Engkau untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami memahami firman-Mu, lalu kami melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bermohon. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita baca dan dengarkan bersama dari kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai 27. 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai 27. Firman Tuhan demikian. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu hai Israel mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan, das musnah senjata-senjata perang. Amin. Saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini yakni menyatakan pengampunan. Menyatakan pengampunan. Saudara, seperti apa respons Anda jika orang yang membenci Anda mengalami musibah atau kecelakaan? Apakah Anda bersorak-sorai atau mengambil waktu sejenak untuk turut merasakan keprihatinan? Saudara, sekalipun Daud pernah dibenci oleh Saul, tetapi dia tak mau balas dendam. Ia justru menyanyikan nyanyian ratapan atas kematian Raja Saul dan Yonatan sahabatnya yang mati terbunuh dalam peperangan di Gilboa. Daud tidak mau mengingat-ingat
kebencian Saul kepadanya, melainkan dia justru sangat bersedih atas kematian seorang raja yang diurapi Tuhan. Bahkan Daud menghukum mati orang yang mengabarkan kematian Saul karena mengaku-ngaku sebagai orang yang membunuh Saul. Kebesaran kasih Daud nampak pada tidak berniatnya membalaskan rencana-rencana jahat yang dilakukan Saul terhadapnya. Saudara, melalui kisah Daud terhadap Saul dan Yonatan, kita dapat belajar bahwa dalam perjalanan hidup kita dibutuhkan kekuatan untuk menyatakan pengampunan terhadap setiap orang yang membenci kita. Pola kehidupan seperti ini adalah pola yang juga telah ditunjukkan oleh Kristus terhadap semua orang, bahwa sekalipun Kristus dibenci, bahkan dihukum bukan karena kesalahannya, tetapi dia tetap menyatakan kasih terhadap semua orang. Sikap inilah yang hendaknya menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk tetap berlaku baik terhadap mereka yang membenci kita. Rasanya memang sulit, tetapi sikap itu lebih mulia di hadapan Tuhan daripada hidup saling membenci yang tidak memberi manfaat dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, nyatakanlah kasih kepada semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami terus diajar oleh Tuhan untuk menyatakan kasih kepada semua orang, terus menyatakan pengampunan kepada sesama kami. Tolonglah kami ya Tuhan dalam menjalani kehidupan kami, secara khusus sepanjang hari ini, berbagi tugas tanggung jawab, kesibukan, setiap usaha dan kerja kami, di mana Tuhan tempatkan kami berkarya. Biarlah di sana kami merasakan tuntunan dan penyertaan-Mu. Berkati rumah tangga kami masing-masing, pimpin dan sertai keluarga kami. Berkati kehidupan anak cucu kami, baik yang bersama dengan kami, maupun yang ada di tempat-tempat lain. Kami bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kami, jikalau hari ini merasakan sukacita atas berkat Tuhan, melalui pertambahan usia, atau dalam berkat-berkat Tuhan yang lain. Sempurnakan sukacita saudara kami, dan berkati, sertai dalam hidup selanjutnya. Kami menopang saudara-saudara kami, jikalau ada saudara kami yang hidup dalam pergumulan, hidup dalam persoalan, bergumul karena persoalan rumah tangga, ekonomi, ataupun pergumulan yang lain. Kami menopang saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan saudara-saudara kami. Biarlah di hari-hari mendatang kekasih-kekasih kami beroleh pemulihan dan kesembuhan. Bapa, ampuni segala dosa kami. Layakkanlah kami untuk terus menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara, demikian persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat berkarya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.